Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pada hari Senin pagi ini, Dina bisa berjumpa lagi dengan kalian di jam DK seperti biasanya. Dalam 90 menit ke depan, Dina akan mendampingi kalian untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan, untuk memahami sebuah materi yang Dina ambil pagi ini. Hadir semua ini ya. Coba Dina cek. Anissa Cika? Iya. Astrid? Iya, Bu. Wang Single? Iya, Bu. Oke. Ini adakah sekretaris yang menyampaikan bahwa hari ini temannya ada yang tidak masuk? Oh, tidak. Makanan atau apa agak dijauhkan dulu, nanti 90 menit kita fokus dulu untuk tidak menduakan yang lain. Oke. Sudah? Selanjutnya adalah biar tambah semangat kita coba semuanya harus bergerak. Jadi, yang menulis, yang apapun yang bengong tidak boleh bengong. Budina punya lagu singkat, nanti ditirukan. Judulnya Marina menari di atas menara. Marina menari atas menara, di atas menara, Marina menari. Sudah ingat? Belum, Bu. Berarti coba Budina menyanyi, kalian tangannya tidak boleh ada yang diam, harus bergerak semuanya. Oke. Kalau tidak bergerak nanti pacarnya diambil orang. Oke, siap? Oke, kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Lagi. Oke. Selanjutnya kita mencoba, Bina sedikit menyampaikan kenapa materi hari ini Bina ambil tentang kecerdasan majemuk, di mana sebuah kecerdasan itu pasti ada di diri setiap orang. Nah, bagaimana kita mengelolanya untuk bisa memaksimalkan potensi kalian, itulah yang Bina harapkan, dan kaitannya karena kalian sedang ada pada masa sekolah, yaitu seorang siswa, jadi bagaimana cara belajar kalian itu bisa dimaksimalkan untuk kegiatan ujian terakhir, ujian semester ataupun ujian nasional pada nanti di kelas kita. Salah satu ada beberapa menyampaikan bagaimana sih selama ini kalau sistem kalian belajar. Kalau besoknya ada ujian. Kalau ada ujian siapa? Saya. Oke, Veronica ya, silakan. Jadi saat akan ada ujian, saya biasanya melihat lagi bab-bab apa yang akan keluar. Saya, Bu. Ya. Siapa? Cara belajar saya waktu ketika ada ujian besoknya, saya lebih menerapkan sistem belajar membaca lagi materi yang sudah saya tulis atau saya pelajari, juga mengingat. Jadi begini, kalian tadi sudah menceritakan bagaimana cara belajar selama ini lah. Hari ini nanti kita bahas dari awal sampai akhir, di mana ada beberapa kegiatan. Kalian harus apa sih cara belajar itu, termasuk cara belajar yang harus bagaimana, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian apalagi sudah tepatkah cara belajar saya dengan kecerdasan saya. Mungkin dari situ nanti Bu Dina bantu pelan-pelan dengan mengerjakan LKP. Silahkan kalian mengerjakan kuis ini, di mana ini tidak ada kaitannya dengan nilai, kalian kerjakan dengan baik, Dina beri waktu 5 menit. Nah, ini ada bagian A sampai A. Kalau sudah selesai, Dina pengen kalian menganalisisnya dengan cara begini. Mbak Najwa. Ya. Dua kecerdasan yang paling dominan apa ya? Yang paling dominan itu bagian F.
F berarti F nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. oke, bagian F. Yang lain? Saya Ya, yang Veronica ya. bagian yang C. Nomor semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya yang bagian D. Nomor Ya. 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Oke, A itu adalah kecerdasan apa? B apa? C apa? Ya, ini jawabannya. Sekarang kita beranjak ke tugas selanjutnya. Bu Dina mengelompokkan kalian, nanti silahkan diskusi. Dua orang, silahkan kalian berdiskusi kaitannya dengan, menurut kalian boleh membuka web atau membuka apapun di HP, tetapi tidak boleh menggunakan copy paste yang ada di HP tadi. Jadi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, apa sih yang dimaksudkan dengan kecerdasan linguistik yang sesuai dengan diri kalian itu apa? Nah, di sini adalah kecerdasan dulu, kemudian ciri-ciri dari kecerdasan tadi. Ciri-ciri dari kecerdasan itu apa sih? Beri waktu mulai dari sana. Siapa yang ingin mencoba menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Astrid, silahkan. Ya sih, dari tugas-tugas tadi sudah disampaikan. Astrid termasuk kecerdasan yang dominan di bidang apa? Jadi kalau saya lebih cenderung di intrapersonal. Jadi tadi saya baca-baca di Wikipedia, intinya itu tentang, jadi saya itu memahami dan memiliki model kerja yang efektif dari diri sendiri. Jadi saya benar-benar tahu apa yang kayak saya butuhkan, benar-benar memahami diri sendiri gitu. Oke. Terus untuk rencananya cara belajar sesuai dengan kecerdasan Astrid yang dominan bagaimana untuk cara belajarnya? Jadi kalau saya lebih cenderung senang untuk belajar sendirian. Jadi belajar sendirian, kemudian memahami semua materi sendirian, mencari sumber sendirian, kemudian ini membaca dari berbagai sumber yang menurut saya terpercaya bagi saya gitu. Oke, bagus sekali. Yang lain? Ya, siapa? Fiona. Oke, Fiona. Ya, silakan Fiona, bagaimana? Kalau saya paling dominan di kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal, ya suka menyanyi. Enggak main musik. Oke, main musik. Sip. Terus, menurut Fiona apa sih kecerdasan musikal itu? Kayak apa ya? Cara belajar yang biasanya lebih bisa lebih bisa memahami kalau ada nada atau musik. Oke, bagus. Ya, silakan Vero. Saya cenderung ke spatial intelligence atau kecerdasan visual spasial. Dia tuh menyukai kegiatan menggambar daripada lebih bercerita, jadi lebih suka dalam berbentuk visual. Kayak misalnya orangnya cara ngajarnya begini gerakannya, terus lebih ke gambar kayak ilustrasi. Tadi sudah disampaikan teman-teman bagaimana definisi, ciri-ciri, cara belajar yang harus dilakukan biar tepat. Sekarang yang terakhir, sudahkah kalian melaksanakan apa yang seharusnya kalian kerjakan dengan cara belajar? Yang tadi sesuai. Kalau saya itu musikal, berarti nanti saya harus belajar seperti itu. Apakah kalian sudah seperti itu? Sudah mencoba? Sudah. Oke, bagus. Jadi mungkin kenapa kita harus tahu bahwa saya dominan di kecerdasan ini. Berarti nanti cara belajarnya harus seperti ini, biar nanti hasilnya seperti ini. Jadi,
Silahkan dianalisa, oh sudah tepatkah saya ini gaya belajar selama ini dengan kecerdasan saya? Kalau belum berarti saya harus bagaimana? Kalau sudah berarti dipertahankan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dina pengen beberapa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan hari ini tadi apa? Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu setiap orang mempunyai cara belajar dan juga kemampuan belajar cara berbeda-beda. Bagus sekali Fatimah. Ada yang lain menambahi? Oke, bagus sekali tadi kesimpulannya. Sekarang selanjutnya adalah refleksi dari kegiatan pagi ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi yang kita bicarakan bersama-sama tadi ini? Siapa? Waktu selesai ikut materi itu rasanya kayak senang banget bisa tahu kepribadian kita jauh lebih dalam, terus bisa memperbaiki diri dari yang sebelumnya gitu. Oke, jadi akhirnya dengan seperti ini tahu cara belajarnya yang tepat ya, biar nanti kita bisa 120 kalau ujian. Iya. Dari tadi bilang terakhir tapi nggak terakhir. Ini adalah evaluasi proses dan hasil. Silahkan kalian mengisi angket yang berdinasa di grup WA, di mana ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai rapot dan nilai apapun. Di situ dikerjakan evaluasi hasil itu berisi tentang pemahaman materi tentang hari ini, kemudian evaluasi proses itu adalah keaktifan kalian mengikuti kegiatan ini. Untuk hari ini saya merasa kalian sudah bagus, semangat, aktif. Saya berharap minggu depan dan kegiatan apapun tetap seperti ini kondisinya. Jadi untuk hari ini Bu Dina akhiri, kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan mungkin nanti silahkan jawab Bu Dina atau mungkin dengan cara yang lain di grup WA. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, dengan harapan semakin aktif, semakin bersemangat. Dina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda.